jalin koalisi antar partai politik. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perindo Kabupaten Barito Timur, Arianto S. Muller mendaftar di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada sebagai bakal calon bupati. Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024. Pendaftaran Wakil Ketua 1 tersebut didampingi langsung oleh mantan Bupati Barito Timur 2 periode yang juga Dewan Penasihat Perindo, Haji Zain Alkim, Haji Iswahyudi atau Haji Yudi dan jajaran pengurus lainnya. Pendaftaran Arianto disambut langsung oleh Sekretaris PDI Perjuangan, Mardianto dan jajaran pengurus lainnya. Ya, terima kasih pada seluruh kawan-kawan media yang hari ini juga ikut mendampingi kami. Jadi hari ini kami melaksanakan pendaftaran bakal calon kepala daerah di Kabupaten Barito Timur ke Partai PDIP. Ya. Dan ini pun sudah kami sampaikan, kami laporkan ke tingkatan di atas lagi bahwa kami akan mendaftarkan di sini di PDIP, dan itu juga direspon sangat positif dari jajaran partai kami sendiri, Partai Perindo. Mengingat Perindo ada 4 kursi, kemudian PDI Perjuangan sebagai pemenang kedua di Barito Timur juga ada 4 kursi, jadi seyogianya ini bisa berkoalisi itu sudah cukup. Sudah berapa partai sampai hari ini, Pak? Iya. Ada semangat dari seluruh masyarakat bagaimana Barito Timur ini lebih baik lagi, baik di bidang pelayanannya, kemudian juga di bidang infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini adalah pintu masuk untuk wilayah IKN. Jadi nanti semua wilayah Kalimantan Tengah ini baik dari barat, dari tengah, semuanya akan lewat Barito Timur. Nah, sehingga tentunya pengaruh IKN ini karena kita adalah yang terdekat, itu pasti banyak juga dampak positif dan juga ada dampak negatif. Nah, tinggal bagaimana nanti kepala daerah dan seluruh jajaran termasuk juga partai politik, bagaimana kita bisa memanfaatkan sebagai kabupaten terdekat DKI, kita mengambil yang positifnya. Apa itu? Kita adalah penyangga ibu kota Nusantara. Nah, penyangga ini banyak halnya, ya, terutama adalah di bidang ketahanan pangan. Ada beras, kemudian juga ada kebutuhan daging, sayur mayur, telur, termasuk buah-buahan. Nah, kalau kita lihat di Barito Timur ini sangat berpotensi, sangat berpotensi untuk hal tersebut. Lahan kita banyak, ya, juga subur. Nah, ini akan kita manfaatkan. Nah, bukan cuma pemerintah, tetapi kita akan mengajak masyarakat. Desa ini karakternya dia cocok untuk tanaman padi. Kita karyakan masyarakat, ya, kita berikan dana yang cukup untuk para petani. Kemudian desa ini dia cocoknya misalnya untuk kebutuhan sayur mayur, atau kita perkecil lagi misalnya cabai. Cabai ini mahal. Nah, itu juga dibantu oleh pemerintah, ya, dibentuk semacam kelompok tani milenial lah seperti itu, ya, karena kita melihat bahwa potensi anak-anak muda kita, kalau kita ingin mengurangi pengangguran kita, tidak cukup dengan masuk PNS, TNI, Polri ataupun di perusahaan, tapi bagaimana kita karyakan mereka sesuai dengan potensi desa masing-masing. Betul. Nah, dengan potensi masing-masing desa. Nah, kita karyakan mereka, tetapi pemerintah daerah hadir di tengah-tengah untuk menyalurkan pemasarannya. Nah, sehingga kebutuhan IKN ini nanti akan bisa dipenuhi oleh Barito Timur, kemudian kita juga bisa menekan pengangguran kita. Nanti masyarakat mungkin akan kaget. Mungkin yang para petani lebih sejahtera daripada para pegawai, karena mereka bisa memasarkan mungkin dalam 1 bulan berapa kali. Berarti memperjuangkan SDM-nya juga ya, Pak, ya? Betul, termasuk pelatihan. Tapi yang pasti pemerintah harus hadir di tengah-tengah mereka. Nah, karena menjadi penyangga ibu kota ini akan bergeser ke kabupaten yang lain, dan ini sangat dirugikan. Ya, kita akan sangat rugi kalau ini sampai nanti kebutuhan ibu kota itu akan bergeser ke daerah-daerah yang lain. Nah, sehingga ya itulah keseriusan kami bersama dengan para tokoh kita seperti Pak Zain Alkim, yang juga pengalaman beliau sangat banyak. Kemudian juga kenapa kami melamar ke PDIP, karena mereka juga adalah partai yang di sini sebagai pemenang. Kemudian mereka juga mempunyai orang-orang yang juga mempunyai pikiran yang kritis. Pemilu kepala daerah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena ini bukan hajat kami sebagai calon, tapi ini adalah hajat seluruh masyarakat Barito Timur, bagaimana Barito Timur bisa berlari kencang. Putra yang luar biasa, karena selama ini beliau sudah menduduki di legislatif, kalau tidak salah itu 5 periode. Jadi dia sangat memahami kebutuhan Barito Timur. Maka oleh karena itu harapan-harapan beliau yang seperti ini yang harus kita dukung, sehingga pada nantinya itu bisa terwujud dan tercapai. Nah, ini jadi saya rasa itu bagian-bagian yang harus kita saling bekerja sama, ya, Pak? Harus saling bekerja sama. Nah, itu. Sampai kapan nih pendaftaran PDIP sendiri? PDIP pendaftarannya nanti terakhir jam 00 akan kita tutup. Nah, kalau memang masih ada jam 24
nanti tengah malam. Tahapan selanjutnya seperti apa nih, Pak? Tahapan selanjutnya nanti mereka ini akan kita serahkan berkasnya ke DPD, nanti akan diteruskan ke DPP dan nanti mungkin mereka akan dipanggil ke DPD untuk mengikuti tahapan berikutnya. Karena tahapan kita di sini hanya menerima berkas baik dia online atau offline. Nah, setelah itu baru kita rekapitulasi, baru kita sampaikan ke DPD. Nanti DPD dan DPP akan menentukan apakah mereka ini berjodoh dengan kita ataupun tidak, itu kan nanti urusan di sana. Dan itu urusan mereka sebagai bakal calon nanti berkomunikasi dengan DPD dan DPP sehingga nantinya mereka telah ditugaskan dan nanti kami akan siap mengamankan Dan siap juga penugasan menyampaikan apa yang sudah rekomnya gitu, disampaikan. Pak. Siap. Yang berpotensi nih. Siap memang. Dari Tamiang Layang, Ahmad Fahri Jali mengabarkan.